Ikuti jejak negara tetangga di Laut Cina Selatan, Indonesia diam-diam kerahkan kekuatan penuh, siap hajar kedekatan Tiongkok. Tentara Nasional Indonesia baru saja menyatakan siaga tempur di wilayah perairan Kepulauan Natuna dan sekitarnya. Sikap itu diambil tak lepas dari gelagat Cina yang mengklaim berdaulat di perairan tersebut sehingga kapal-kapalnya bebas berlayar. Terlepas dari kita kalah dari bilang cukup telat. Dulu Indonesia pernah berdiri sejajar dengan Tiongkok. Ya, di era 60-an dulu, militer Indonesia begitu disegani dunia. Tiongkok, Amerika, Australia, dan negara-negara besar lainnya tak pernah berani macam-macam. Kalau Indonesia bisa seperti ini di masa lalu, maka tidak menutup kemungkinan kita akan bisa melakukan hal yang sama. Baru-baru ini aktivitas militer di Laut Cina Utara semakin meningkat tajam semenjak Tiongkok mengirimkan pasukan nelayan milisi di kawasan sengketa. Terhitung ada beberapa negara ASEAN yang mengirimkan armada lautnya ke perbatasan Laut Cina Utara. Filipina dan Vietnam dikabarkan lebih dulu berang dengan tindakan Cina kirim milisi nelayannya di kawasan sengketa itu. Bahkan di belakangan, Filipina, Amerika Serikat juga siap membantu sekutunya tersebut bila perang pecah di Laut Cina Selatan atau yang diganti Laut Natuna Utara. Sejalan dengan Filipina, Vietnam pun mengaku marah besar dengan tindakan Cina di kawasan perbatasan. Berhasil dari news.com.au. Vietnam juga tidak tinggal diam mengenai masalah Laut Cina Selatan dengan mengirim salah satu kapal perangnya untuk melakukan latihan tempur. Kapal perang jenis frigate anti kapal selam modern Ruang Trong dan helikopter on-boardnya dikerahkan ke wilayah Laut Cina Selatan. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia yang juga bermasalah dengan Cina lantaran sebagai wilayah Natuna Utara diklaim oleh Xi Jinping? Ternyata Indonesia lebih siaga dibanding dua negara tetangganya itu. Diketahui, diam-diam Indonesia mengirimkan lebih banyak armada di perbatasan paling utara Nusantara. Hal itu menindaklanjuti kegiatan Cina yang semakin masif, termasuk klaim atas Pulau Spratly dan Paracel. Selain itu, Cina juga diketahui diam-diam mengirimkan ilmuannya untuk mengeruk mineral di pedalaman samudera kawasan Natuna Utara. Baru-baru ini, TNI AL menambah deretan armada lautnya. Diketahui dua kapal perang KAL Pandang I-172 dan KAL Sarudik I-218 menjadi armada tambahan TNI AL untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum di laut. Dua kapal tersebut siap menjaga keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di laut sebagai perwujudan dari tugas prajurit TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh. Kata Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jala Senestri Vero Yudo Margono saat meresmikan ship naming atau penamaan dan peluncuran kedua kapal itu di halte Slipway PT Palindo Marine Batam, dikutip dari siaran persnya. Sedangkan armada laut yang dikirimkan TNI AL di Pangkalan Militer Natuna Utara juga bertambah. Kapal selam TNI AL KRI Arda Deli 404 belum lama ini tiba di Pangkalan TNI AL Ranai di Natuna, Kepulauan Riau. Kapal selam ini adalah bagian dari kelas Chenbogo yang ditingkatkan untuk dikenal sebagai kelas Nagapasa. Selain itu, ada juga KRI Alugoro 405 yang diketahui telah terlihat beroperasi di Laut Natuna Utara. Karya Alugoro 405 kali ini menjadi simbol kesungguhan dan kesiapan TNI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir Nusantara untuk menegakkan kedaulatan negara di laut. Kesiapan fasilitas pelabuh di Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan ini menambah operational reach atau jangkauan operasi kekuatan laut sehingga zona ekonomi eksklusif Indonesia. Indonesia pun didaulat bakal menjadi pimpinan perang negara-negara Asia Tenggara melawan Cina. Kapasitas ini tolak ukurnya. Konflik di Laut Cina Selatan membuat seluruh negara di Asia Tenggara bersatu untuk melawan Cina. Hal ini karena Cina mengklaim 80% wilayah Laut Cina Selatan menjadi milik mereka. Padahal Laut Cina Selatan juga menjadi tempat kehidupan bagi negara lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan juga Indonesia. Tak heran negara-negara di atas Asia Tenggara mulai bersekutu untuk melawan Cina dan militernya yang kuat, dan Indonesia didaulat cocok menjadi pemimpinnya. Mengapa? Dilansir dari scmp.com, Cina dan Indonesia sudah sering berhadapan terkait kedaulatan perairan di Natuna Selatan. Sebab zona ekonomi eksklusif Indonesia di sana tumpang tindih dengan klaim 9 garis putus-putus di mana Beijing menegaskan hak mereka atas hampir 90% wilayah itu. Selain itu, Pulau Natuna yang menjadi milik Indonesia berada di Laut Cina Selatan dan sangat ingin dimiliki oleh Cina. Walau begitu, Indonesia punya kekuatan yang besar, misalnya berdasarkan pada konvensi PBB tentang hukum laut. Hal itu adalah sebuah konvensi yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Beijing dan Jakarta. Oleh sebabnya, Indonesia dianggap pantas menjadi pemimpin negara-negara Asia Tenggara dalam melawan Cina. Tentu saja karena selain memiliki kemampuan militer yang dapat menekan Cina, Indonesia juga punya hak-hak di bawah hukum internasional.
Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, batas laut sama kuatnya dengan batas negara, sehingga mereka benar-benar menjaga batas lautnya dengan baik. Apalagi mantan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal TNI Ria Mizar Triakudu, pernah mengatakan bahwa pulau-pulau Indonesia merupakan pintu depan bagi Indonesia. Sehingga dia akan memperingatkan siapa saja yang berani masuk tanpa izin ke wilayahnya itu. Alasan lain mengapa Indonesia bisa menjadi pemimpin negara-negara di Asia Tenggara untuk melawan Cina adalah Indonesia menempati posisi pertama dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB Asia Tenggara atau ASEAN. Untuk urusan kekuatan militer, jangan ditanya, saat ini Indonesia menempati urutan ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia.